POV Fani. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka gembok pintu rumahku dan masuk ke rumah. Pintu dengan cepat aku tutup. Beruntung aku tidak berpapasan dengan siapapun sejak keluar dari rumah Mbah Ti. Hingga sampai di rumahku. Setelah pintu aku tutup, aku langsung berlari menuju kamar dan berdiri di depan lemari yang terdapat kaca cermin memanjang ke bawah. Aku membuka hijabku. Aku pandangi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutku yang dulu indah, panjang, lebat dan hitam, sekarang berubah menjadi banyak rambut yang berwarna putih. Aku pandangi wajahku melalui cermin. Wajahku yang mulus dan kencang kini menjadi benar-benar keriput dan berkerut-kerut. Aku sudah menjadi nenek-nenek di usia yang masih 22 tahunan. Aku menepuk-nepuk wajahku. Aku kesal sekali. Aku marah kepada Mbah Ti, juga kepada diriku sendiri. Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Aku menyesal, benar-benar menyesal. Menyesal karena telah bermain sihir yang berakibat buruk kepada diriku sendiri. Padahal aku hanya iseng-iseng bermain sihir. Tidak aku niatkan betul. Andai waktu bisa diulang kembali, aku pasti tidak akan melakukan ini. Hal yang membuatku menjadi jelek begini. Aku menjatuhkan badanku di kasur tipis di kamarku. Aku menangis jadi-jadinya di bantal. Aku benci diriku sendiri. Aku benci Mbah Ti. Aku benci semua orang. Kenapa harus aku yang merasakan ini? Kenapa? Setelah menangis, aku merasa mengantuk. Aku tertidur cukup lama, melupakan sejenak rasa marah dan kesalku, melupakan wajah tuaku yang membuatku menjadi jelek. Aku terbangun karena aku merasa sangat lapar dan haus. Perutku minta diisi. Aku beranjak bangkit dan berjalan menuju dapur. Aku mengambil piring, gelas dan sendok. Kemudian aku duduk di meja makan, menyentuh nasi dan menyendok sayur. Saat aku akan menyuapkan nasi pertama ke mulutku, terdengar suara pintu ruang tamu dibuka. Mungkin Mbak Firza sudah pulang. Aku tidak menggubrisnya karena aku sudah sangat lapar. Aku ingin segera makan. Loh, ada ibu. Ibu datang jam berapa? Sapa Bang Firza kepadaku, berjalan menghampiriku dan hendak menyalamiku. Maksudnya bagaimana, Bang? Tanyaku bingung dengan pertanyaan Bang Firza. Ibu sudah dari jam berapa datangnya? Maaf Firza, tadi diajak mama keluar. Ini baru pulang. Ucap Bang Firza lagi, seraya menyodorkan tangannya hendak menyalamiku. Kamu apa sih, Bang? Ibu. Aku Fani, bukan ibu. Ucapku kesal karena omongan Bang Firza tidak nyambung. Ini ibu kan? Tanya Bang Firza lagi menatapku heran. Aku Fani, bukan ibu. Abang ini kesambar setan dari mana? Bukannya tadi baru diruqyah? Masa kesambar lagi? Letukku kesal, seraya mengunyah makanan. Loh, serius ini Dek Fani? Kok mirip sekali sama ibunya Adek? Benar-benar wajah ibu. Makanya, abang kira tadi ibu datang ke sini. Makanya abang nanya datang jam berapa? Ucap Bang Firza seraya memandangku lekat dengan keheranan. Aku baru sadar dan baru ingat kalau sekarang wajahku terlihat tua. Pantas Bang Firza tidak mengenaliku, justru mengira aku ibuku. Memang tadi waktu aku bercermin wajahku mirip sekali dengan ibuku, dan seperti seusia ibuku, sekitar 50 tahun lebih. Aku melanjutkan makanku, tidak menjawab pertanyaan Bang Firza.
Sebenarnya aku malu kepada Bang Firza memiliki wajah tua seperti ini. Malu sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Adek kok wajahnya bisa berubah tua begini? Ada apa? Tanya Bang Firza yang masih keheranan. Bang Firza masih berdiri pada tempatnya sejak tadi, memandang lekat ke arahku tanpa berkedip. Aku sudah menghabiskan makanku. Kemudian aku meneguk air putih segelas. Semua ini gara-gara abang, ucapku setelah aku menyelesaikan ritual makan dan minumku. Lumayan aku sudah kenyang. Loh, kok gara-gara abang? Memang abang kenapa? Tanya Bang Firza heran. Semua gara-gara abang. Jadi wajahku berubah tua begini. Ucapku lagi. Adik salah beli skincare ya? Apa jangan-jangan skincare-nya palsu? Makanya wajahnya bukannya berubah glowing, tapi justru berubah tua. Tanyanya lagi, masih penasaran. Pokoknya semua gara-gara abang. Gelutukku kesal. Kok abang? Memang abang apakan? Wajah dan suara adik sama banget sama ibu. Kayak sudah nenek-nenek gitu. Aneh ya, kok bisa jadi begitu? Ungkap Bang Firza. Aku diam saja dengan cemberut. Aku tidak boleh jujur kalau wajahku berubah tua karena mantra pelet yang aku kirim ke Bang Firza. Biar menjadi rahasiaku saja. Aku takut nanti menyebar kemana-mana. Mungkin gara-gara adik main sihir ya. Jadi kena karma wajahnya berubah tua begitu. Ujar Bang Firza menebak. Bukanlah, enak saja nuduh-nuduh. Jangan fitnah lah. Jawabku cepat. Oh iya, abang mau ngambil baju-baju abang. Disuruh mama pindah dari sini dan tinggal di rumah mama. Ucap Bang Firza seraya berjalan mengambil koper yang terletak di samping rak televisi. Abang serius mau pindah dari sini? Tanyaku. Iya, abang mau rujuk sama Mbak Nisa. Ucapnya seraya berjalan menuju kamar. Aku segera berdiri dengan cepat dan berjalan menyusulnya. Abang tetap tinggal di sini ya. Jangan tinggalin Fani. Ucapku memegang tangannya dengan erat. Abang harus pergi. Ucapnya seraya memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Jangan bang, tetap di rumah ini ya. Jangan tinggalin Fani di rumah ini sendiri. Rengekku. Abang mau rujuk sama Mbak Nisa. Abang sudah malas hidup susah begini. Mama gak menyetujui abang sama adek. Ucapnya. Tolonglah bang, tetap sama Fani. Fani mohon bang. Ucapku memelas. Adik wajahnya saja sudah mirip nenek-nenek gitu. Malaslah abang punya istri nenek-nenek begitu. Malulah. Ujar Bang Firza. Semua ini kan gara-gara abang. Celetukku. Gara-gara abang apa sih? Adek ini gak jelas. Ucapnya. Firza. Suara mamanya Bang Firza terdengar dari depan rumah. Memanggil Bang Firza. Firza, jangan lama-lama ya. Ucap mama lagi. Waduh, bahaya ini kalau mama sampai tahu wajahku berubah menjadi tua begini. Bisa-bisa habis aku dihinanya dan ditertawakan oleh mamanya Bang Firza. Aku harus segera sembunyi. Jangan sampai mamanya Bang Firza melihatku. POV Fani. Aku bergegas membuka lemari pakaian. Aku memilih gamis baru yang belum pernah aku pakai. Satu set gamis, hijab dan cadar yang baru aku beli sekitar sebulan yang lalu.
Aku membelinya karena aku ingin punya pakaian cadar saja. Siapa tahu saat ikut kajian bisa ikut eksis. Aku segera berganti pakaian, membuka gamisku. Pak Firza masih memasukkan baju-bajunya dan barang-barang miliknya ke dalam koper. Kenapa badan adik jadi kendor semua begitu? Mirip nenek-nenek yang sudah beranak 12. Seletuk Bang Firza saat melihatku sedang berganti pakaian. Bang Firza tampak sedang menutup kopernya. Kayak sudah pernah lihat badan nenek-nenek beranak 12 saja abang ini. Jawabku sebal. Serius, Dek? Kok bisa badan adik jadi kendor semua gitu? Padahal belum pernah punya anak. Bisa berubah drastis. Papar Bang Firza. Takdir. Jawabku singkat seraya mengenakan gamis dengan cepat. Badanku memang sangat aneh bentuknya. Aku melihat saja geri. Kulit yang kencang berubah jadi menggelambir. Aku segera memakai bedak dan lipstik. Namun masih tetap terlihat tua. Tidak ada perubahan. Aku langsung memakai hijab dan cadar. Menghadap cermin di lemari. Adek mau kemana? Tumben pakai cadar? Tanya Bang Firza lagi. Seraya menyeret kopernya menuju ke pintu kamar. Firza, lama sekali sih. Tiba-tiba Mama sudah muncul di pintu kamarku. Iya Ma, ini Firza mau keluar. Ucap Bang Firza sudah sampai di pintu kamar. Ah, sekarang si pelakor pakai cadar. Cadar gadungan bukan tuh? Oh, judulnya pelakor bercadar. Ucap Mama Bang Firza ke arahku. Beruntung saat Mama muncul di pintu aku sudah selesai memakai cadar. Jadi Mama tidak akan tahu kalau wajahku sudah berubah tua. Aku diam saja tidak menjawab pertanyaan Mama. Perasaan tadi pagi belum pakai cadar. Kok tahu-tahu sore sudah pakai cadar? Kesambet setan baik ya? Jadi setannya ngajakin hijrah. Ucap Mama Bang Firza masih menatapku dengan dekat dan terheran-heran. Luarnya ditutup rapat seperti soleha, tapi hatinya busuk. Main sihir, rebut semua orang, melorotin hartanya Firza, matre. Dasar pelakor ya tetap saja pelakor. Ucap Mama lagi. Sepertinya belum puas mengata-ngataiku. Siapa juga yang melorotin harta Bang Firza? Bang Firza saja nggak punya apa-apa. Celana saja nggak bisa dipelorotin. Jawabku kesal karena terus dicerca oleh mamanya Bang Firza. Loh, kok suaranya nenek-nenek yang kedengaran barusan? Kamu Fani si pelakor kan? Apa sudah berubah jadi nenek sihir? Tanya Mama Bang Firza mendekat ke arahku. Kok mata kamu kendor banget? Sama mata saya, masih kencangan mata saya. Kamu benar si pelakor bukan sih? Apa orang lain? Tanya Mama memperhatikan mataku. Itu Fani Ma. Memang sekarang wajah dan suaranya sudah berubah tua. Sudah lama, ayo kita berangkat. Ucap Bang Firza. Apa? Berubah tua? Masa sih? Umur masih 20 tahunan, kok bisa berubah tua? Ucap mamanya Bang Firza. Seraya tangannya akan menyambar cadarku. Wajahnya terlihat terheran-heran. Secepat kilat aku mundur. Jadi, tangan mamanya Bang Firza meleset, tidak menyentuh cadarku. Pelakor, coba buka tutup wajahmu. Saya mau lihat wajahmu yang kata Firza berubah tua. Ujarnya tegas. Aku terus mundur. Aku memegang erat cadarku supaya tidak dapat dibuka olehnya. Aku malu sekali kalau sampai dilihat mamanya. Sudah Ma,
Ayo berangkat, Bang Firza berbicara. Mama itu masih penasaran sama wajah Fani. Sekarang kayak mana mukanya? Ucap Mama masih berdiri pada tempatnya. Ya mirip sama wajah ibunya, kayak kembar. Tuanya sama persis, jawab Bang Firza. Mampus kamu, sekarang sudah kena karmanya. Gara-gara kamu nyakitin Nisa, jadi kamu dapat karma deh. Sama dulu juga kayak pelakornya papanya Firza. Nggak lama kemudian masuk penjara karena tersangkut penipuan. Semua perbuatan buruk pasti ada karmanya, ucap Mama Bang Firza panjang lebar. Aku masih diam saja, berharap mamanya segera keluar dari kamarku. Sudahlah, ayo berangkat Fir. Lama-lama di dalam rumah kandang bebek ini, pengap banget, ucap Mama bergegas keluar dari kamarku. Aku bernafas lega, karena mertuaku yang hobi memaki dan mengambil itu sudah keluar dari kamarku. Rasanya plong sekali. Aku membuka cadarku karena panas sekali. Mungkin karena belum terbiasa. Jadi nafas seperti tidak lega. Susah nafasnya. Charger ponsel Firza ketinggalan, ucap Firza yang masuk lagi ke dalam kamar. Mama, itu kalau mau lihat muka Fani, teriak Bang Firza cepat. Aku langsung panik mencari cadarku tadi. Aku letakkan di mana. Rupanya kain cadarku terjatuh di lantai dan terinjak kaki Bang Firza. Aku menarik kain itu, tapi Bang Firza enggan beranjak, tetap berdiri menginjak kain itu. Awas Bang, aku mau mengambil kain ini. Minggir Bang, ucapku panik. Hahaha, serius itu wajah pelakor bisa jadi tua begitu ya? Ini saya foto, masukin ke media sosial biar viral. Wajah pelakor sebelum dan sesudah mendapat azab, ucap Mama, seraya mengambil ponsel dari dalam tasnya. Mamanya dengan cepat berjalan ke arahku. Aku dengan cepat menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku duduk dengan wajahku bersandar lutut, supaya mamanya, Bang Firza, tidak bisa memfotoku. Buka tangan kamu, wahai pelakor. Saya ingin mengabadikan momen langka ini. Siapa tahu nanti kamu bisa masuk televisi dan menjadi terkenal, ucap Mama Bang Firza meledekku. Tapi aku tidak menggubrisnya. Aku tetap menutup wajahku. Aku takut berita tentang aku yang menjadi tua menyebar kemana-mana. Malunya kalau orang-orang pada tahu. Cukup lama mamanya Bang Firza berusaha ingin memotretku. Tapi aku tetap teguh pada pendirianku untuk tetap menutup wajahku. Akhirnya mamanya Bang Firza keluar kamar juga. Tidak lama kemudian, terdengar suara deru mobil dan motor menjauh dari rumahku. Aku dengan cepat memakai cadarku dan berjalan keluar kamar. Tidak ada satupun barang Bang Firza lagi di rumah ini. Sepeda motornya pun sudah dibawanya pergi. Terasa sepi sekali rumah ini. Bang Firza tega sekali meninggalkanku. Padahal dulu Bang Firza yang mengajakku menikah. Bang Firza jahat sekali meninggalkanku begitu saja. Nasibku sungguh malang. Sanggupkah aku melanjutkan hidupku dengan kondisiku yang seperti ini, tanpa seorang suami pula? Bersambung.